Jangan getar. Selama kita berdiri, Aceh tidak akan tunduk. Selama aku masih bernapas, aku akan melawan Belanda. Serang! Serang! Bebas dan terpandang, berani, Kami menyatakan bahwa Kesultanan Aceh dan berjuang bersama. siap mendukungmu, Bu. Aceh butuh keberanianmu. Cut Nyadin sedang menyapu halaman, lalu ayah dan ibunya menghampirinya. Nak, kemarilah. Baik, Ayah. Ada perkara yang harus ayah sampaikan. Mari kita ke rumah dulu. Baik, Ayah. Ayah telah bermusyawarah dengan para teku. Engkau akan dijodohkan dengan Teku Cep Ibrahim. Apakah ini tidak bisa dipertimbangkan kembali? Saya masih ingin menuntut ilmu setinggi mungkin. Bebas dan terpandang, berani, setia pada Aceh. Ibrahim adalah orang yang akan berdiri di medan perang. Engkau tidak akan dikurung, Dien. Ampun, Ayah. Saya telah memikirkan ini dengan bersungguh-sungguh. Jika ini demi kehormatan keluarga dan tanah Aceh, saya menerimanya dengan ikhlas. Tahun 1873, di bawah dalih menjaga kekuasaan dan perdagangan, pemerintah Hindia Belanda mengirimkan pasukan ke tanah Aceh. Ultimatum mereka ditolak. Maka pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda secara resmi menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh. Nama pemerintah Hindia Belanda, kami menyatakan bahwa Kesultanan Aceh telah menolak kerjasama dan tunduk pada kekuasaan kami. Pan Jenderal, Sultan Aceh tetap menolak ultimatum kita. Maka tidak ada lagi diplomasi. Mulai hari ini, Aceh adalah wilayah perang. Pasukan bersiap, kita maju ke Kutaraja. Kebangan menyelimuti tanah Aceh. Pasukan Belanda mulai memasuki wilayah Kutaraja. Serang mereka! Serang mereka! Serang! Serang! Peperangan pun dimulai. Rakyat Aceh bangkit, mengangkat senjata, mempertahankan tanah dan kehormatan mereka. Dentuman senjata memecah keheningan, menandai pecahnya peperangan. Tengah pertempuran, Teku Cep Ibrahim gugur sebagai pejuang Aceh. Setelah gugurnya Teku Cep Ibrahim, rumah Cut Nyadin dipenuhi kesedihan. Namun di dalam hatinya, bara perjuangan terus menyala, memantik tekad untuk melanjutkan perlawanan demi Aceh. Ayah, aku tak akan biarkan perjuangan ini berhenti di sini. Demi Aceh, demi Ibrahim, aku akan terus melawan. Kuat anakku, perjuangan belum usai. Kita harus bersatu dan berjuang bersama. Siap mendukungmu, Bu. Aceh butuh keberanianmu. Setelah gugurnya Teku Cep Ibrahim, Cut Nyadin bertemu dengan Teku Umar, pejuang tangguh yang bertekad melanjutkan perjuangan Aceh. Dengan izin keluarga, aku datang sebagai pemimpin yang ingin bersatu dalam mempertahankan Aceh. Aku memohon Cut Nyadin menjadi seriku dan bersama kita lanjutkan perjuangan ini. Jika perjuangan kita satu tujuan, aku terima. Demi Aceh, kita akan bersama dalam suka maupun duka. Yang mulia, semoga pernikahan ini membawa kekuatan baru bagi Aceh. Akhirnya, Cut Nyadin menikah dengan Teku Umar pada tahun 1880. Mereka dikaruniai anak bernama Cut Gambang. Perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah. Teku Umar melakukan sebuah taktik. Dengan semangat yang baru, Cut Nyadin dan Teku Umar mengatur strategi melawan Belanda. Perlawanan semakin terorganisir dan gigih. Kita harus cepat dan gesit. Pasukan Belanda kuat dalam medan terbuka, tapi kita kenal medan ini lebih baik. Benar, serangan gerilya jadi senjata kita. Jangan beri mereka kesempatan bertahan lebih lama. Kami siap bertempur demi tanah air kita. Perlawanan Aceh berubah menjadi perang gerilya. Dengan keberanian dan kecerdikan, mereka melumpuhkan pasukan Belanda yang unggul persenjataan. Serang, jangan kasih mereka ruang. Perlawanan terus berlanjut. Namun pada tahun 1899, Belanda berhasil mengepung pasukan Teku Umar di Meulaboh. Jangan getar. Selama kita berdiri, Aceh tidak akan tunduk.
Teku Umar gugur sebagai pahlawan, namun semangat perjuangannya tidak akan pernah mati. Setelah gugurnya Teku Umar, Cut Nyadin tidak menghentikan perjuangan. Meski kehilangan dan penderitaan terus datang, ia tetap memimpin perlawanan rakyat Aceh. Perjuangan ini tidak akan pernah mati. Selama aku masih bernapas, aku akan melawan Belanda. Kami akan tetap bersamamu, Cut Nyadin. Seiring waktu, kondisi Cut Nyadin semakin lemah. Penyakit dan usia membuat perjuangannya terhambat, hingga akhirnya tempat persembunyiannya diketahui oleh Belanda. Nyadin, perlawananmu sudah berakhir. Kamu ditangkap atas nama pemerintah Hindia Belanda. Kalian boleh membawa tubuhku, tapi tidak akan pernah menaklukkan semangatku. Cut Nyadin diasingkan ke Sumedang agar jauh dari Aceh. Meski hidup dalam pembuangan, ia tetap mengajarkan agama dan menjadi teladan bagi masyarakat sekitar. Cut Nyadin wafat pada tahun 1908. Namanya abadi sebagai simbol keberanian, keteguhan, dan cinta tanah air. Lu kenapa pada nunduk? Lu kenapa? Nyadin, Lu kenapa? enggak. Ih, jadi dulu belum. Ucup. Firman juga ketawa tuh. Either way, I still wish you were here.